Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu metode pengembangan yang sering digunakan untuk pembuatan aplikasi. Pada kali ini yang kami akan bahas adalah metode prototyping. Lalu apa sih sebenarnya arti dari metode prototyping yang akan kita bahas? Dari sumber yang bisa kita dapatkan, definisi dari prototype atau purwarupa merupakan bentuk skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyata. Sistem prototype tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan awal development software. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui beberapa fitur dan fungsi yang telah terdefinisikan sebelumnya, sehingga mampu mengetahui kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasikan dan merilis produk secara keseluruhan. Nah, setelah kita tahu definisi dari metode prototyping, lalu apa sih tujuan untuk penggunaan metode prototype tersebut? Nah, tujuan utama dari produk prototyping tersebut adalah agar produk yang sedang dalam proses rilis sesuai dengan permintaan user atau pasar. Oleh karena itu, peran dari prototype sendiri adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen untuk dapat mewujudkan produk berupa perangkat lunak yang sesuai dan tepat guna. Adanya prototype mampu menghemat biaya produksi dan tidak memerlukan proses trial and error, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan beban biaya yang harus tim developer keluarkan. Apa saja tahapan-tahapan dalam model prototyping? Berikut ini adalah gambar dari alur prototyping. Yang pertama ada listed to customer, yang kedua build or revise mockup, dan yang terakhir adalah customer test drive mockup. Yang pertama ada listed to customer. Pada tahap ini merupakan identifikasi kebutuhan user dan agar proses ini dilakukan pengembang untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada klien. Data yang diperoleh dari permasalahan tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk dilakukan proses pencarian solusi dan pengembangan pada tahap selanjutnya. Build and revise mockup, membangun dan memperbaiki prototype. Setelah kebutuhan sistem terkumpul, maka dilakukan proses perancangan prototype pada sistem yang diusulkan oleh user, yang mana tahapannya antara lain merancang proses-proses yang akan terjadi pada sistem seperti input, output dari sistem. Yang kedua adalah merancang UML atau Unified Modeling Language. Perancangan ini meliputi seperti use case diagram dan activity diagram. Dan selanjutnya yang terakhir adalah perancangan interface atau antarmuka dan fitur yang dibutuhkan oleh user. Terakhir, customer test drive mockup atau pengujian prototype. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap prototype sistem yang telah dibuat, serta mengevaluasi apakah prototype sistem yang sudah dibuat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila hasil pengujian prototype tersebut memenuhi kebutuhan klien atau user, maka pengembang akan melakukan proses perbaikan ulang prototype sampai prototype tersebut menjadi sistem yang final dan benar-benar dapat diterima atau sesuai dengan keinginan user. Proses pengujian prototype nantinya akan menggunakan teknik seperti black box dan white box. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari metode prototyping. Terdapat beberapa kelebihan dari metode prototyping. Pertama, memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan klien. Kedua, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Keempat, komunikasi yang baik antar pengembang dan klien. Kelima, menghemat biaya karena proses dilakukan secara bersamaan. Keenam, perbaikan merupakan masukan dari klien sehingga lebih reliable. Selain kelebihan juga terdapat kekurangan. Antara lain, pertama, hanya cocok digunakan pada sebuah sistem kecil pada ruang lingkup tertentu. Kedua, biasanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, sehingga lebih rentan tingkat keamanannya. Ketiga,
proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Dan yang keempat, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Halo guys. Kira-kira gimana ya contoh penerapan dari metode prototype? Nah, salah satu bentuk penerapannya ada pada aplikasi Si Pinjam. Tahapan pertama yang dilakukan oleh developer adalah melakukan requirement analysis. Requirement analysis atau analisis kebutuhan sistem memiliki dua jenis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan fungsional dan yang kedua adalah analisis kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional diharapkan sistem memiliki skenario terhadap kebutuhan dari admin maupun bendahara, seperti melakukan login, mengolah data, melihat laporan, dan melakukan logout. Sedangkan pada kebutuhan non-fungsional akan lebih berfokus pada spesifikasi dari hardware maupun software yang akan digunakan. Contoh dari hardware adalah seperti jenis prosesor, besaran RAM, besaran hard disk, dan sebagainya. Serta contoh dari software yaitu apa saja tools yang akan digunakan dalam membangun sistem ini. Selanjutnya adalah tahapan desain. Desain pertama yang dilakukan oleh developer adalah merancang use case diagram. Pada diagram ini akan dijelaskan bagaimana aktor dan juga case apa saja yang dapat dilakukan pada sistem ini. Selanjutnya, developer merancang logical record structure, di mana nantinya berfungsi sebagai bentuk rancangan dari database yang akan digunakan oleh aplikasi Si Pinjam. Sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap develop, nantinya harus mendapatkan persetujuan dari customer dengan melewati tahapan prototyping, customer evaluation, serta review and refine. Nah, ini adalah bagian dari tahapan develop. Setelah aplikasi dinilai sudah siap digunakan, maka akan lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan testing atau uji coba ke beberapa user, serta tahapan releasing. Dan, setelah tahapan releasing, maka aplikasi sudah siap digunakan. Terima kasih telah menonton video presentasi kami soal materi prototyping. Saran dan masukan dari para audiens semua sangat kami harapkan demi berkembangnya kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.